Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perkataan Profesor Dr. Abdus Somad tentang Tarim yang katanya kota 1000 wali. Tarim itu memang kota bersejarah, terletak di Hadramaut, di Yaman. Di Tarim terdapat banyak masjid, jumlahnya sampai 360 buah, sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Selain itu, Tarim juga dikenal dengan keilmuan dan ulamanya. Yang dekat dengan Tarim ada Masjid Al-Haddad, Masjid Al-Fatah, Masjid Ba'alawi juga ada. Juga ada rumah almarhum Abu Bakar Salim bin Faqih. Saya teringat perkataan Dr. Ba'isha ketika dia bertanya, "Limada tahtafi bil musarridin wal ma'tuhin?" Tarim pernah mengadakan festival atau acara besar-besaran untuk merayakan orang-orang yang tidak punya rumah dan orang-orang yang sakit jiwa, ma'tuhin. Limada Tarim tahtafi bil musarridin wal ma'tuhin? Kenapa Tarim mengadakan perayaan festival orang-orang yang tidak punya rumah dan orang-orang yang sakit jiwa? Kenapa kota Tarim kubur-kuburannya lebih megah daripada kebun-kebunnya? Kenapa Anda begitu ragu terhadap orang-orang yang berziarah ke kuburan? Bagaimana seorang yang melihat dirinya lebih mendukung dan lebih senang kepada kuburan? Menurut Dr. Ba'isha, Tarim ini lebih fanatik kepada golongan. Fanatik kepada golongan mazhab. Golongan-golongan Alawi di Tarim bertempat di tahun 561. Ketika mereka pindah ke sana, ternyata mereka itu banyak ulamanya, banyak thalibul ilm, dan ahli mengarang kitab. Bahkan di Tarim Hadramaut banyak ulama-ulama yang tidak bisa dihitung. Pengarang kitab Al-Musharri' mengatakan, "Inna sa'ada fi muddat istiqanihim bi baiti Jubair kan yukthiruna ad-dukhul ila madinati Tarim." Para syadah, para syahid, ketika mereka bertempat di rumah Jubair, mereka sering masuk ke kota Tarim. Dan ternyata di Tarim itu banyak orang-orang yang punya ilmu, punya adab, punya faham yang baik, dan punya hati yang bagus. Ustaz Karomah Sulaiman berkata, para ulama dan sastrawan itu tidak datang dari kekosongan pikiran dan tidak tumbuh dari kebodohan, tapi mereka mengambil ilmu dan adab dari guru-guru mereka sebelumnya dan bisa mengganyang
perkataan Sakhawi tentang Hadramaut. Hadramaut itu termasuk negara atau kota yang tidak ada hadisnya. Tidak ada hadis yang diriwayatkan daripadanya. Sebagian para peneliti dari Alawi, maksudnya Alawi bin Thahir Al-Haddad, bahwa gerakan ilmiah di Hadramaut karena jasa para Alawi. Bahkan banyak ulama ahli sunnah sebelum muhajir atau setelahnya, menurut Dr. Ba'isha, sekarang masyarakat Trim itu sering membaca kitab-kitab manaqib dan mereka selalu menyanyikan, mengqasidahkan dengan kalimat yang akhirnya adalah biljah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Minhajus Sunnah mengatakan manusia itu selalu bohong dalam hal manaqib tentang kebaikan orang atau masalib kesalahan orang. Jadi kitab-kitab orang-orang Tarim, kitab-kitab manaqib, lalu ditanyakan kenapa Tarim yang dulu penuh dengan ilmu fikih dan adab sekarang kok malah merayakan kepada Allah dengan merayakan, memperingati orang-orang yang sakit jiwa dan orang-orang yang tidak punya rumah, dan tidak sebagaimana talibul ilm yang diciptakan oleh ilmu yang sejati. Makanya orang-orang yang berziarah ke Tarim jadi ragu apa ini benar Tarim. Tidak seperti dulu. Sungguh seorang alim termasuk penggerak keilmuan di Tarim adalah Al-Muhajir Ahmad bin Isa, Jaddul Alawiyin, datuknya bangsa Alawi di Tarim. Tapi sekarang setelah diteliti, tokoh-tokoh ini atau kepribadian dan kelakuan tokoh-tokoh itu tidak tampak lagi, baik dalam khutbah, kitab, qasidah, fatwa maupun ajaran. Bahkan kutipan-kutipan fikih tentang tokoh-tokoh tersebut sudah tidak ada. Bahkan Sayyid bin Ubaidillah berkata dalam kitab Idam, mereka menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Isa punya akal besar, hati yang jernih, yang terang, ilmu yang banyak. Luasnya kota Tarim 2.800 berapa, pokoknya nggak sampai 3.000 meter persegi. Kira sekitar 2.800-an gitu. Masjidnya 360. Pada luasnya nggak sampai 3.000 meter. Tanpa, dan rumah-rumahnya seperti rumah-rumah di Saudi. Artinya nggak pakai genteng. Langsung aja didek gitu. Kota Tarim sendiri dinamai berdasarkan nama pendirinya, Tarim bin Hadramaut bin Sabah. Kota ini merupakan ibu kota kerajaan Kinda di masa lampau dan tetap menjadi ibu kota provinsi sampai abad ke-10 Masehi. Tarim yang dikenal sebagai Al-Ghunna karena banyak teman indah yang ditemukan di dalamnya. Tidak hanya itu, kota bersejarah tersebut juga menyimpan berbagai keunikan lainnya. Ya, apa saja.
Tarim didirikan pada abad ke-4 Hijriah. Penduduk Tarim masuk Islam pada masa awal ketika delegasi Hadramaut bertemu Nabi Muhammad di kota Madinah pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi gunung-gunungnya berbatu. Tapi tumbuh-tumbuhan juga bisa tumbuh juga kalaupun gunung berbatu begitu. Kota Tarim dijuluki kota Seribu Wali itu dikarenakan di situ banyak Alawiyin. Alawiyin ini pusatnya di sana. Kalau meterannya kota Tarim itu kira-kira 2894. Tingginya kota Tarim 617 meter. Jumlah penduduknya 105.552. Sufiyah Hadramaut, Thariqah Alawiyah. Kebanyakan orang-orang yang ngefan kuburan di Hadramaut ini membuat penyebaran penyakit-penyakit kemasyarakatan. Orang-orang yang suka pada kuburan itu biasanya suka sihir, kemudian suka menebak-nebak perdukunan di Yaman. Sufiyah tasawuf pada orang-orang yang ngefan kuburan, mereka akan menggunakan rahasia huruf-huruf dan grafik-grafik. Perbedaan antara sihir dan keramat itu kadang-kadang sulit diperbedakan. Bahkan bikin keserupaan, mirip-mirip. Bahkan ahli ilmu cepat-cepat mengeluarkan hukum sebelum dipelajari tentang orang-orang dan keadaan orang-orang yang bisa mengeluarkan keajaiban. Sebab sebagian ahli sihir itu bisa pandai sekali dan punya pengetahuan hebat, sehingga perbuatannya yang jelek itu bisa dirahasiakan. Lalu dia pura-pura menampakkan perbuatan yang baik. Kalau ada orang yang melihat kepadanya, mesti khusnudzon padanya, karena dia seolah berbuat dengan perbuatan orang sholihin. Lantas bila tampak keajaiban, kehebatan, maka akan dikira itu keramat. Dari sini sebagian orang-orang itu senang untuk mencapai pangkat, kedudukan, dan dimuliakan di masyarakat, lalu diberi nama kekuasaan dan sifat-sifat yang lurus bagi manusia, tampak seperti seorang yang julid, dan dia menggunakan berbagai macam sihir agar dianggap sebagai wali. Karena kurang ilmu dan bodoh dan banyaknya khurafat, lantas banyak murid-muridnya yang mengerumuni dia, lalu kadang-kadang menyampaikan kabar-kabar berita dengan kedustaan. Dari sini orang-orang yang mengaku berpegangan pada tasawuf dan yang ngefan kepada kuburan. Jadi seorang bernama Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam hasyiahnya Syarah Kharid Al-Bahiyah, Sayyidi Muhammad Al-Khalwati mengambil dari Syekh Damardash, lalu
dikasih ilmu tarekat, lalu dimasukkan dalam khalwah, tempat yang sepi berkali-kali, lalu dia bersungguh-sungguh dan dikasih ilmu awfaq dan ilmu huruf, ilmu wifik, sehingga betul-betul pandai. Ahmad Ashrawi adalah syekh tarekat khalwatiyah di zamannya. Jadi ilmu wifik itu pada hakikatnya adalah ilmu sihir. Jadi ternyata di Hadramaut ini banyak yang menggunakan sihir. Seorang saja bernama Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau mengatakan adat dari leluhur mereka Alawiyin tidak menggunakan ilmu-ilmu sihir itu. Sebagaimana beliau memperingatkan kepada manusia tentang ilmu sihir ini. Dan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang berkata bahwa Habib Abdul Haddad menyatakan, demi Allah, di dunia ini gak ada seorang yang seperti Abdurrahman. Dia punya wawasan berbagai ilmu zahir dan batin, ilmu kimia, tapi beliau tidak menggunakannya sebagaimana pengadatan leluhur Alawiyin. Jadi yang dimaksudkan 1000 wali itu sulit diketahui. Siapa yang tahu bahwa di Tarim ada 1000 wali? Entah 500, entah 200, sulit diketahui. Karena di Tarim ini banyak kubah-kubah dan kuburan-kuburan yang dibangun. Jadi sudah jelas mereka itu adalah ngefan di kuburan. Maka yang disebut wali itu mungkin sebagaimana habaib-habaib yang ada di sini di Indonesia.